Alhamdulillah wa syukurillah, rahmat Allah yang membuat kita di Bandar Batauga yang kecil tapi besar hari ini disebut ulang sejak dari ratusan tahun yang lalu. Dari Kendari, saudara saya Ahmad Zain, nama aslinya, panggilan biasa dipanggil Stone, sempat hadir ke sini. Adik saya lagi satu di sebelah kanan ini. Semua yang saya cintai, yang saya hormati, Pak Lurah, yang saya hormati Pak Kepala RT, RW, Pak Babinsa, generasi muda, ibu-ibu, anak-anak yang paling kecil yang tetap kita cintai bersama. Dengan rahmat Allah, saya diminta menyampaikan apa? Mungkin nasihat terlalu keren kedengarannya. Kalau pesan barangkali bisa jadi. Kenapa harus ada pesan? Rumusnya adalah orang tua kita dulu itu selalu berpikir apa yang saya wariskan kepada generasi di hari esok. Bedanya dengan sebagian di antara kita sekarang, berpikirnya bukan lagi mau mewariskan generasi, tetapi apa yang dia habisi dari warisan generasi itu. Ini yang jadi, dia berpikir apa yang dia mau habisi dari warisan itu. Akhirnya tidak ada lagi warisan untuk generasi. Tadi disebut dalam puisi, tadi membaca tanda-tanda. Itu, dahan menangis, daun menangis, belum buah sampai, karena hutan-hutan sudah kering. Sudah habis, hutan kering. Kalau sudah banjir, yang rasa juga manusia. Kalau sapi tidak pernah mengeluh mau banjir mau tidak, enak saja. Tapi kita. Lalu kemudian malam ini saya bersyukur Eva, dia hubungi saya, dia WA, dia tuliskan namanya teman yang satu ini, Stone. Wah, saya langsung cari dan saya telepon, datang di negeri ini. Saya satu pesan utama untuk penghuni Bandar Batauga. Dalam sejarah yang dulu 3 bandar yang besar, Bandar Seri Begawan, Bandar Lampung, dan Bandar Batauga. Bukan main. Dulu. Bagaimana dulu itu bisa kembali? Tanggung jawab kita yang ada hari ini untuk mengembalikan kejayaan dulu itu. Tidak bisa kita mengharap yang datang dari luar sana untuk bisa mengembalikan kecuali kita sendiri yang ada di sini. Jagung tidak akan kembali tumbuh di sini kalau ditanam di Amerika. Tapi jagung itu akan tumbuh di sini kalau kita tanam di sini walaupun bibitnya dari Amerika. Itu prinsipnya. Nah, saya kasih contoh di dalam ini juga mungkin masuk di bagian cerita atau di bagian puisi, entah apa namanya. Di kantong saya ini ada sebuah benda. Kita tahu apa namanya? Pulpen. Nah, bagus. Tahukah Anda dengan pulpen? Kecil apa besar? Kecil. Kecil. Secara benda pulpen ini kecil. Tetapi tahukah Anda bahwa pulpen ini sanggup menghancurkan Amerika? Pulpen ini bisa membangun dunia dan pulpen ini juga bisa menghancurkan dunia. Ketika dipakai menulis sebuah perintah, tembak mereka, spontan. Bapak bisa spontan. Yang punya tugas dia akan menembak dengan perintah yang ditulis lewat pulpen yang kecil. Lewat pulpen ini juga tertulis bangun jembatan yang menghubungkan 2 danau. Maka dengan jembatan itu, dengan pena ini dapat dibentuk satu kemuliaan. Dan ini Pak Lurah dengan pena bisa menulis sebuah usaha untuk membangun negeri Bandar Batauga. Artinya apa? Jangan hal-hal yang kecil itu selalu diremehkan. Sebab kadang yang kecil itu bisa menjadi besar. Yang kecil itu bisa menghasilkan yang besar.
Dan yang kecil itu juga bisa mendatangkan bahaya besar. Tidak pernah ada kita temukan motor yang berjalan jatuh karena menabrak batu besar. Paling banyak ia jatuh karena kerikil yang kecil. Tetapi bangunan yang besar seperti ini juga bukan begitu datang lantas besar seperti ini, melainkan dari kerikil-kerikil, dari pasir-pasir yang disatukan dengan air menjadi batako, disusun jadilah sebuah bangunan. Jadilah pena yang berarti walaupun kecil. Jadilah orang Bandar Batauga walaupun begini kecil. Kitalah yang besarkan Bandar Batauga dengan pikiran kita, dengan cita-cita kita, dengan semangat kita. Jadi kemudian khusus para seniman negeri, saya terima kasih generasi seniman. Jangan pernah merasa karena kita kecil, karena kita sedikit, kita itu tak berarti. Satu tulisan Hairil Anwar, cuma dia mengurai kata, kami adalah tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaan. Kaulah lagi yang menentukan nilai tulang-tulang itu. Kata Hairil Anwar. Ini membangkitkan jiwa patriot-patriot Indonesia. Ayo kita pertahankan bangsa ini. Hanya dengan tulisan-tulisan yang kecil. Jadilah Hairil Anwar seniman. Sebuah cerita saya ingin antarkan. Orang tua kita dulu itu paling luar biasa. Nama-nama pantai pesisir ini, hari ini kita tidak tahu artinya. Tapi sebenarnya ini sandi, nama-nama kata sandi dalam bahasa, itu kalau di bahasa Cia-Cia ini sandi, kata sandi untuk pertahanan. Coba bayangkan, ada saya dengar cerita orang tua dari bahasa Cia-Cia. Ini Kalangana ini diberi nama Kacinggia. Kacinggia. Ini isyarat kalau sudah tiba di sini, Belanda yang punya tiang tinggi itu sudah diperhatikan. Terbang dia jalan melaju ke sana sampai di Batu Merea. Itu di ujungnya Majapahit itu kan Batu Merea. Mulai diganggu dia, Mariam, bahasa Cia, Mariam. Mulai dia kebingungan. Tiba lagi lewat Pantai Jodoh, arah itu depan di bawahnya Batauga disebut Poguano. Poguano itu ombaknya keras. Sebenarnya di situ mulai disikat dia. Lantas masuk ke dalam, itu ada Wacuntoru di depannya Pogalampa itu. Itu bahasa-bahasa sandi tentang pertahanan. Lewat Wacuntoru kemudian masuk Kasiaa. Habis itu Palu itu Palutea. Nyebrang ke Bahari, desa Bahari itu di situ ada tempat Taburia yang merata kalungge. Maju lagi ke depan, di sebelahnya namanya Wacu Mendabu, Taburaen. Ini isyarat sandi setelah kita telusuri. Lewat Wacu Mendabu itu teluk yang di sebelah tanjungnya namanya Laboke, sampai di Mata Sangia, selesai dia. Kalau dari atas, mulai dari ujung Sampua Balo itu namanya Ujula Rangka. Pirangka Miem Minakaitang. Masuk itu Lando, lewat tiba-tiba Bula, Kangkana Em Sangia. Laboke Ratu Cumdawu Taburai. Itu ternyata bahasa sandi, nama-nama negeri itu. Hari ini baru kita tahu setelah kita telusuri. Kenapa orang tua ada apa? Tidak ada Taburi juga di situ kok diberi nama Taburi ya? Ternyata itu kata sandi yang sengaja diciptakan untuk memberi isyarat negeri-negeri ini tugasnya. Ini daerah pertahanan wilayah selatan untuk Kesultanan Buton. Nah secara cocok logi barangkali atau apa antropologi atau apa yang jelas bahwa cerita orang tua seperti itu. Kata sandi. Mudah-mudahan kita juga bisa menciptakan kata sandi di Bandar Batauga, sandi untuk membangun Bandar Batauga dengan mewujudkan pada ujungnya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran kita bersama. Lewat seni Anda berkarya, lewat seni Anda hidupkan jiwa-jiwa yang mati, lewat seni Anda gugah gemuruh-gemuruh hati yang lagi terpendam, bangkitkan mereka yang lagi terbaring dalam renungan. Tapi mereka hidup dengan gerak dalam jiwanya untuk membangun negeri kita. Insya Allah. Saya mohon maaf bila ada hal yang kurang bagus, kurang berkenaan.
Semoga Allah merahmati kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sangat Ode. Bapak ini. Tadi Pak Lura belum baca puisi, Pak Ode belum baca puisi, sebentar saya undang. Selanjutnya saya undang adinda saya Zidan. Silakan untuk membaca puisinya, menyusul Kak Muslim dan kawan-kawan. Kita baku atur Jo. Oke, saya silakan Dinda. Ini jauh-jauh dari UMB datang untuk menemani Kak Stun, Ahmad Zain Stun, yang sudah jauh sekali dari Kendari datang. Jadi kita ramaikan teater beliau kesaksian pada malam hari ini dengan pembacaan puisi dulu. Tuhan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.